Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Shadaqallahul azim. Jemaah sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang utama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas limpahan berjuta karunia yang seandainya pun kita mau menghitung pasti tidak akan bisa. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita syukuri dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita usahakan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, kehidupan kita, untuk senantiasa di dalam taat kepadanya, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya dalam segala aktivitas kita, kapanpun, dimanapun. Insya Allah kalau niat kita dalam hidup ini senantiasa menjaga ketaatan yang seperti ini, kita berharap hidup kita ini akan mendapatkan kesejahteraan fid dunya wa dunya wal akhirah. Hadirin yang berbahagia, karena pada masa yang sekarang ini kita sering melihat orang itu mengambil keputusan yang berdasarkan pada kepentingannya sendiri atau kelompoknya sendiri. Kalau itu bermanfaat bagi dirinya atau kelompoknya, ia akan berjuang untuk sekuat tenaganya. Atau kalau itu dipandang merugikan diri sendiri atau kelompoknya, ia akan bahkan tidak peduli atau mungkin menghambat. Ini yang ditegur Allah sebagai orang-orang yang curang. Yang tadi di awal khutbah saya bacakan surah Al-Mutaffifin. Karena Allah mengingatkan kepada kita, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila ia menimbang
untuk orang lain, ia minta timbangannya itu dilebihkan. Tetapi kalau ia menimbang untuk dirinya sendiri, ia akan mengurangkan. Kalau ia menghadapi suatu perkara dalam hal ini, dijelaskan orang-orang yang curang dalam timbangan secara bisnis, secara perdagangan. Tapi para ahli tafsir sudah sepakat bahwa ini tidak hanya untuk orang-orang yang berdagang, karena hikmah dari ayat ini juga mengandung arti bahwa kita ini senantiasa harus adil, seimbang. Karena memang Al-Quran ini diturunkan sebagai al-mizan, sebagai alat untuk mengukur keseimbangan kita. Sehingga apapun permasalahan yang kita hadapi, mari kita pertimbangkan. Sehingga kalau dalam kehidupan formal, sebelum diputuskan itu ada kata-kata mempertimbangkan. Ini yang sudah diingatkan sebenarnya. Harus hal itu didasarkan kepada suatu yang keadilan. Karena Allah lebih dekat kepada yang adil. Jangan sampai kita melakukan satu kecurangan. Kalau itu berkaitan dengan kepentingan kita, golongan kita, maka kita akan memperjuangkannya dengan sekuat tenaga misalkan. Tapi kalau itu merugikan atau bukan kepentingan kita, kadang-kadang kita ini tidak ambil tahu atau bahkan menghambat hal itu. Ini yang namanya curang. Karena azab yang Allah janjikan pada kita itu seolah-olah tidak dihiraukan oleh orang-orang yang seperti ini. Maka di ayat yang tadi dikatakan, apakah mereka mengira bahwa mereka itu tidak akan dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban, kemudian tidak ada resiko yang diambil. Kalau sebentar lagi misalnya kita akan menghadapi pemilu 2024 misalkan, kemudian kita berjuang itu dalam rangka kepentingan kita atau golongan kita, kemudian menghalalkan segala cara atau merugikan golongan orang lain, maka ini termasuk orang-orang yang berbuat curang. Ini yang dijanjikan Allah tadi, kecelakaan yang sangat besar. Dan ini bisa kita lakukan karena kadang-kadang kita ini tidak berpikir kalau suatu ketika kita ini akan dibangkitkan dan pasti akan menanggung resikonya. Jangankan hal yang sebesar itu, yang sekecil zarah pun akan mendapatkan balasannya. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Qari'ah, maka Allah mengatakan, "Faman saqulat mawazinu fa huwa fi isatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Kalau orang itu nanti timbangan kebaikannya itu lebih berat, maka ia termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam keridhaan Allah. Tapi kalau timbangan kebaikannya itu lebih ringan atau lebih berat timbangan keburukannya, maka ia akan berada di dalam hawiyah. Apakah itu hawiyah? Yaitu api yang sangat panas. Hadirin yang berbahagia, kita seringkali dihadapkan satu perkara yang seolah-olah itu harus kita tegakkan. Tetapi dalam menegakkan pun juga harus memandang keadilan. Misalkan kalau kita memperhatikan kasus menendang sajen misalkan di daerah Jawa Timur sana, yang menjadi viral ya. Memang niat kita bagus barangkali, ajaran kita juga tidak mengajarkan yang demikian, tetapi perlu dipertimbangkan lagi, apakah ini merugikan atau bahkan justru tidak hanya diri kita yang dirugikan, golongan kita, tapi juga agama kita.
Walaupun niat kita misalkan ingin menegakkan yang baik, maka apapun yang kita putuskan itu hendaklah dipertimbangkan dulu. Ukurannya ya tadi, kalau sekiranya kebaikannya itu lebih banyak daripada ketidakbaikannya, nah baru kita kerjakan. Tapi kalau kebaikannya lebih sedikit daripada keburukannya, ya kita tinggalkan. Karena memang kita ini oleh Allah diciptakan, hidup kita, mati kita itu hanya untuk mengukur, menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan hidup dan mati itu untuk menguji, liyabluwakum, siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya. Bahkan kita ini dianjurkan bukan berlomba-lomba dalam kebenaran, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, bukan dalam kebenaran. Karena yang benar itu memang harus kita perjuangkan, tetapi memperjuangkan kebenaran itu harus membawa kebaikan. Kita punya teladan yang paling mulia, yaitu Rasulullah. Kita yakin apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu suatu kebenaran yang hak. Yang hak itu pasti akan menang. Tetapi di dalam memperjuangkan ya pernah kalah, ya pernah dihinakan. Itu tidak apa-apa, karena yang dinilai bukan menang kalahnya, tapi kebaikannya. Apakah setiap yang kita perjuangkan itu membawa kebaikan? Kalau iya, mari kita perjuangkan. Kalau tidak, ya mari kita tinggalkan, kita ambil jalan yang terbaik. Hadirin yang berbahagia, inilah yang disindirkan Allah bagi kita. Celakalah orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila ia menakar untuk dirinya, ia minta dilebihkan. Tapi kalau menakar untuk orang lain, ia minta dikurangkan. Ini orang-orang ini dianggap tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Ini memang seolah-olah ditujukan ayat ini kepada perdagangan ya. Orang-orang dulu sering mengurangi timbangan, bahkan sampai sekarang ya, kalau kita ke pasar gitu. Tapi hikmah dari ayat ini sebenarnya lebih luas lagi. Para mufassirin sepakat kalau ini pada semua perkara itu harus ada timbangannya. Karena kelak kita pasti akan melalui hari di mana setiap amal, setiap kebaikan kita akan ditimbang, yang kita sebut dengan zaumul mizan. Dan barang siapa berat timbangan kebaikannya akan berada dalam keridhaan Allah, dan barang siapa berat timbangan keburukannya, ia akan berada di dalam neraka hawiya. Marilah dalam segala persoalan kehidupan, dalam kondisi apapun, lebih-lebih kita menghadapi pandemi, sebentar lagi pemilu, mari kita posisikan diri kita sebagai orang-orang yang penuh pertimbangan ya. Sehingga kita ini akan menjadi orang-orang yang selamat, yang tidak dicap sebagai orang yang curang. Sehingga kita akan bisa mendapatkan, minimal kita bisa mengukur, oh saya sudah lebih banyak timbangan kebaikannya daripada keburukannya. Dan ini memang tidak bisa diungkapkan, hanya kita yang tahu. Maka kita berusaha sebaik-baiknya dalam hidup ini. Insyaallah ini yang akan membawa keselamatan kita fid dini wa dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin.